kita membuka pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita serta kesempatan untuk kita bertemu lagi walaupun masih dalam keadaan online atau keadaan daring. Nah, di sini Bapak Guru akan meneruskan pembelajaran tentang sifat syaja'ah ini. Nah, kita sekarang membahas tentang mengimani atau beriman. Kita itu harus memiliki sifat syaja'ah ini. Nah, kenapa sih kita itu harus memiliki sifat syaja'ah? Karena dalam Islam syaja'ah ini adalah suatu hal yang wajib dimiliki para muslim. Nah, begitupun di Al-Quran dan hadis sudah mengatur bentuk keberanian yang harus ada di dalam jiwa tiap umat Nabi Muhammad SAW. Nah, berani ini atau syaja'ah ini sangat dituntut oleh agama Islam karena berani yang berkonotasi positif, yakni seperti berani membela kebenaran. Nah, Bapak juga pernah baca di buku seri pendidikan karakter Islam, yakni judulnya Berani Membela Kebenaran. Tersebut itu Rasulullah juga telah mengingatkan bentuk keberanian bagi muslim itu ya sebagai berikut. Ya, ini Bapak akan menjelaskan hadisnya. Yang pertama yakni An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sara'atin innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal 'adil. Rawahul Bukhari Muslim. Nah, ini mempunyai arti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW itu berkata, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat atau berkelahi. Sekarang kan banyak kan anak-anak yang mungkin dalam salah menggunakan bela dirinya itu, jadi itu salah dalam pengertian syaja'ah. Nah, syaja'ah dalam Islam itu melakukan hal yang kuat itu pandai bergulat. Sungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, itu adalah benar-benar definisi orang-orang yang kuat. Tapi kan sekarang sulit. Sekarang sudah zamannya masih tersinggung, termasuk Bapak ini masih juga sering melakukan atau sering merasakan gimana rasanya tersinggung, dibicarakan. Nah, tapi orang kuat dalam hadis ini adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, ketika marah kita itu berusaha yang pertama berwudu, kalau tidak bisa sholat, kalau tidak bisa tidur dulu sebelum sholat. Nah, gitu, agar marah kita itu bisa terpendam. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yakni dalam Islam. Nah, syaja'ah ini berperan penting karena kenapa kita itu harus mengimani, karena ketika kita itu berada dalam posisi bahaya atau kesulitan atau kondisi buruk lain, sifat berani ini mendorong setiap muslim untuk bersikap benar, bijaksana dan mampu mengendalikan emosinya. Nah, itu juga hal positif dari sifat syaja'ah ini. Kita itu dapat mengontrol emosi kita. Nah, ukuran berani bagi muslim dapat dilihat dari segi olah jiwanya. Nah, contoh sikap syaja'ah yang pernah dilakukan Rasulullah ini, yang pertama sudah terbukti pengolahan jiwa yang baik merupakan modal sikap syaja'ah ini. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah pemberani sejati yang selalu menegakkan kebenaran meskipun dihina, dicela, bahkan disakiti pun oleh
kafir Quraisy. Beliau tetap berpegang pada kebenaran dan berani mempertahankan tanpa takut resikonya. Nah, dan juga ini juga ada beberapa bentuk-bentuk keberanian yang harus kita imani dalam Islam. Yang pertama yakni keberanian menghadapi musuh saat perang. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an memperingatkan hambanya memilih kabur jika kalian itu masih memilih kabur. Nah, dalam surah ancamannya itu ada juga di dalam surah Al-Anfal ayat 15 sama 16. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum alladzina kafaru rahfan fala tawallu adbaru wa man yuwallihim yawma idzin adbaru illa man harrafa al-liqabi wa tahiyya. Nah, di sini dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 15 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma إلا متحرفا لقاتل أو متحيزا إليه فئة وقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. yakni yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Nah, membelakangi ini kita itu jangan sampai mundur kalau dalam Islam. Nah, sifat syaja'ah itu seperti itu. Ini surah Al-Anfal ayat 15. Dan selanjutnya yakni arti dari surah Al-Anfal ayat 16 yakni barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang. Nah, juga itu kan ada strategi juga. Nah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembali. Nah, itu pun begitu ditekankan oleh Rasulullah bahwa kita itu jangan sampai mundur dalam keadaan apapun, apalagi kita itu berjihad. Nah, bedanya jihad sekarang sama jihad dahulu itu kan jihad pada zaman dahulu itu kita berperang, sedangkan jihad pada zaman sekarang itu kita itu memerangi kemalasan kita, bahwa ketika di masa kalian itu kalian itu harus bersemangat untuk belajar, itu termasuk jihad juga. Kalahkan semua kemalasan yang pernah kalian rasakan juga. Nah, selanjutnya yakni keberanian menegakkan kebenaran. Nah, bentuk keberanian ini memang bukan hal yang mudah. Namun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bentuk keberanian ini menghadapi penguasaan zalim adalah jihad paling utama. Nah, itu pun ada juga hadis dari Abu Daud yang berbunyi afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultani jair. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Nah, meskipun kita itu ada juga, Bapak pernah dengar kulil haq walau kana murran, katakanlah yang jujur walaupun itu pahit untuk kalian. Nah, dan selanjutnya yakni keberanian mengendalikan hawa nafsu. Nah, keberanian ini bukan hanya sekedar ya berani bergul atau itu, tapi juga ada mengendalikan hawa nafsu. Patut jadi catatan, hawa nafsu ini tidak mungkin dihilangkan karena menjadi bagian dari manusia. Seorang muslim hanya bisa mengendalikan sehingga bisa mengantarkan pada ridho Allah, bukan hal negatif. Nah, hawa nafsu ini juga ada yang positif juga ada negatif. Nah, semasa kalian mungkin masih ada yang ketertarikan yang mungkin berlebihan, itu jangan sampai ya terjadi. Nah,
ini pentingnya untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar kita itu tidak jerumus dalam maksiat juga. Nah, selanjutnya yakni itu pun beberapa sifat keberanian, yakni yang pertama keberanian menghadapi musuh saat perang. Yang kedua, coba ada yang tahu? Nah, ya benar, keberanian menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya ayo coba jawab bersama-sama. Nah, ya, yang terakhir yakni keberanian mengendalikan hawa nafsu. Nah, selanjutnya itu pun ada 3 bentuk kan, ada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya coba ada yang tahu? Coba sebutkan contoh-contoh yang mungkin kalian ketahui tentang sifat syaja'ah ini yang kalian lakukan dalam sehari-hari. Ayo coba, mungkin ada salah satu dari teman atau dari kalian ingin menjawab, monggo, ini dapat nilai tambahan. Ayo coba, ayo semangat. Nah, oh ya, Ridwan coba baca. Nah, ya benar juga. Nah, ketika kita itu melakukan kesalahan, kita itu mengakui kesalahan, itu juga sifat pemberani. Contoh, nah kita itu melakukan kerusakan yang mungkin ya pada kursi. Nah, kita itu harus mengakui, ya meskipun itu kita dihukum, ya tidak apa-apa, itu juga sifat syaja'ah, itu baik juga untuk kalian daripada kalian berbohong dan pada akhirnya kecelakaan atau mungkin sampean kedepannya akan terus berbohong. Nah, ya bagus Ridwan. Nah, coba tepuk tangan untuk Ridwan. Nah, selanjutnya coba yang lain. Ya bagus, Zahro itu benar. Nah, ketika ada suatu kriminal, kita itu harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Takut yang mungkin kalau main hakim sendiri itu kan jadi, ya kita tahu kan kalau di sini memang di Indonesia ini negara hukum, jadi kita itu tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu juga ya salah satu contohnya ya ada yang mungkin mungkin ada pencurian, ada teroris, juga ada penganiayaan. Kita itu harus lapor kepada pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya yakni coba apalagi selain itu, selain melaporkan juga selain mengakui. Nah, ya menyampaikan ya kita itu harus menyampaikan kepada masyarakat untuk mau membuang sampah pada tempatnya. Itu juga sifat pemberani. Ya salah satu mungkin kan sekarang masih banyak limbah sampah yang mungkin orang lain itu enggan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk mempercepat waktu, Bapak akan membaca runtut, yakni yang pertama, yakni yang keempat, yakni mengingatkan teman di kelas untuk tidak ribut di kelas. Nah, itu juga sifat syaja'ah. Kita harus, kalau ada orang yang teman kita itu rame, kita itu harus menegur. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yakni menegur teman yang berbuat vandalisme atau lingkungan rumah dan juga di tempat lain. Nah, itu juga tidak baik. Ya, selanjutnya yakni menangkap copet yang ada di depan mata, mungkin kita itu mempunyai tenaga atau mungkin orang anak ada bapak-bapak tua yang dicopet, kita itu harus membantu atau kita itu harus mengejar. Nah, yang ketujuh yakni menegur teman yang melakukan perundungan di kelas. Nah, itu juga sifat syaja'ah. Nah, itu banyak sekali sifat Jawa, seperti ya berpidato tentang kebaikan, yaitu juga kita itu sifat syaja'ah, kita itu berani mental. Nah, meskipun kita itu yang pertama yakni berani juga, meskipun kita dihujat orang banyak, kita itu harus berani. Meskipun jika itu masih kita itu benar, jangan pernah takut, lawan saja, itu pasti akan menimbulkan timbal balik yang baik suatu saat. Nah, yang terakhir yakni yang sering dilakukan kalian yakni apa? Mencontek. Nah, itu kalau mencontek itu adalah sifat bukan syaja'ah. Kalau syaja'ah itu berani, itu tidak boleh mencontek. Nah, dan selanjutnya sifat syaja'ah itu bukan hanya sekedar kita itu bukan hanya omongan, tapi itu menunjukkan kejadian juga hati
Bapak ini akan menyebutkan dalil nakli dari sifat saja'ah ini, yakni surah Quran surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang punya arti, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, selagi kita itu mempunyai iman, kita harus berani, kita itu paling tinggi derajatnya gitu. Semua manusia itu sama derajatnya, jadi jangan sampai kita itu lemah hati gitu. Nah, itu jika mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan, Bapak minta maaf. Jika itu mungkin ada rasa baiknya, itu murni dari Allah. Nah, ya tugas hari ini jangan lupa kalian rangkum apa yang Bapak ucapkan tadi, meskipun tidak semua. Intinya kalian itu punya catatan untuk kalian baca, untuk ya mungkin persiapan kalian untuk ujian, atau mungkin ada nanti UTS atau ya UAS akhir semester. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.